Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2141 Cahaya Pemurnian. Gusian ingin bertarung melawan roh iblis tulang surgawi untuk mempertahankan kehormatan menjadi puncak jalan surgawi. Langkah ini patut mendapat perhatian semua orang. Gusian sebenarnya tidak perlu melompat keluar. Dia bisa menunggu sampai Ye Qingtian menyelesaikan pertarungan sebelum bertarung. Roh iblis tulang langit lebih sulit dihadapi daripada Gu Yuxin. Aku khawatir Gusian tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Gu Yuxin terlalu sombong. Dia tahu bahwa lawannya memiliki niat pedang galaksi, dan dia berani menawarkan 3 pedang kepada lawannya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak melepaskan api karma teratai merah. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak terkalahkan karena api karma teratai merah. Sebaliknya, roh iblis tulang langit tampak flamboyan, namun kenyataannya dia selalu sangat berhati-hati. Banyak biksu di Longshan mengomentari hasil pertempuran sebelum perang resmi dimulai. Kekalahan Gu Yuxin yang menghancurkan membuat roh iblis tulang surgawi lebih berhati-hati, dan semua kepribadiannya yang sebelumnya flamboyan dipulihkan. Ye Qingtian, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang? Ji Zixi memandang Lin Yun dan bertanya. Lin Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu. Baik Gusian dan roh iblis tulang surgawi memiliki banyak kartu truf yang belum mereka gunakan dan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Roh iblis tulang langit memberinya perasaan yang sangat menentukan. Dalam pertarungan sebelumnya dengan putra suci Kanaan, dia tidak perlu melepaskan murid iblis bermata perak. Ini adalah kartu truf yang besar. Tapi dia sangat tegas. Setelah menilai bahwa gerakan membunuh lawan bisa melukainya dengan parah, dia tidak segan-segan menyerahkan kartu trufnya untuk mengakhiri pertarungan. Dibandingkan dengan Gu Yuxin, orang ini jauh lebih sulit dihadapi. Apakah kamu datang dari alam bawah? Roh iblis tulang langit memancarkan cahaya perak dan suaranya sangat tajam. Ya, saya berjuang keras dan untungnya mendapatkan ketenaran, kata Gusian dengan tenang. Sungguh tidak beruntung bisa melarikan diri dari langit. Kamu bersikeras memblokir pertempuran ini untuk Ye Qingtian, lalu biarkan aku melihat metodemu. Roh iblis tulang langit bangkit di langit, merentangkan tangannya, dan bekas darah muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, segel darah ini berputar, dan kitab suci yang padat terbang keluar. Telapak tangan penghancur bintang meteor. Dia tidak meremehkan Gusian. Saat dia mengambil tindakan, alisnya tiba-tiba terbuka. Selain kekuatannya sendiri, telapak tangan penghancur dunia meteor ini juga menggunakan kekuatan mata iblis untuk mendukungnya. Ledakan. Jejak tangan berdarah jatuh dari langit dan menekan ke arah Gusian. Pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan meletus dari murid iblis bermata perak untuk membatasi momentum Gusian. 10.000 api membakar tangan langit. Gusian tidak takut sama sekali, guntur yang kuat keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya listrik yang terang. Api membubung dari telapak tangannya, setelah beberapa saat, guntur dan api menyatu, dan seekor binatang purba muncul di belakangnya. Itu adalah binatang keberuntungan unicorn ungu yang bermandikan cahaya listrik. Warisan Qilin. Murid Lin Yun menyusut tajam, dia tidak dapat mengingat siapa yang pernah mendengar tentang warisan semacam ini. Ini seharusnya menjadi semacam warisan Qilin, Lei Qilin. Qilin sangat misterius, tidak lebih lemah dari Changlong, Suzaku, Xuanwu dan Baihu, dan bahkan lebih kuat sampai batas tertentu. Orang yang bisa menguasai warisan semacam ini hampir semuanya adalah anak-anak yang beruntung. Ledakan. Kedua tangan raksasa itu bertabrakan, mengeluarkan suara yang menggemparkan, kekuatan mereka sangat dahsyat, dan akibat ledakannya sangat mengerikan. Guntur, api, cahaya darah, cahaya perak, dan pecahan berbagai aturan suci menyapu ke segala arah. Roh iblis tulang surgawi mundur beberapa langkah sebelum nyaris berdiri teguh, ekspresinya bahkan lebih serius. Sebagai perbandingan, Gusian jauh lebih santai, hanya menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan tubuhnya. Roh iblis tulang surgawi sangat terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membuka mata spiritual ketiganya. Kekuatan setengah sucinya sebanding dengan kekuatan orang kuat di alam Tianyuan. Namun tetap gagal menghalangi pihak lain. Roh iblis tulang surgawi mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak percaya, warisan Qilin Anda benar-benar kuat. Ada banyak jenis Qilin, dan Thunder Qilin hanyalah salah satunya, dan garis keturunannya bukanlah yang paling murni.
Roh Iblis Tulang Surgawi mengetahui warisan semacam ini dengan sangat baik, dia tidak memiliki keraguan dan mengaktifkan semua mata iblis di antara alisnya. Ledakan. Pupil mata vertikalnya tiba-tiba menjadi sama menakutkannya dengan planet perak, dan meledak dengan kekuatan iblis yang tak terbatas, yang bisa menyaingi Half Saint Tianyuan. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan, tapi Gusian tetap tidak ketinggalan. Dia menguasai dua jenis aturan pada saat yang sama, yang paling mengerikan adalah kedua aturan ini sepertinya digabungkan olehnya. Setelah 100 gerakan, tekanan pada roh iblis tulang surgawi menjadi 2 kali lipat. Banyak Raja Naga Ilahi yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Master Naga Putih adalah Ye Ling Hao. Dia adalah pemimpin jalan hari kedua. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh Gusian. Dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tianyuan Half Saint. Setengah biksu Tianyuan memiliki api suci takdir, dan tidak perlu melakukan apapun. Api suci takdir dapat membakar sebagian besar setengah biksu di alam Yuan ungu hingga mati, dan bahkan aturan jalan suci pun tidak dapat menolaknya. Namun saat ini, tampaknya roh iblis tulang surgawi dan Gusian sama-sama memiliki kartu truf dalam melawan setengah biksu Tianyuan. Setelah perbandingan komprehensif, Gusian tampaknya lebih percaya diri. Tubuh suci kilin ini agak menakutkan, tidak lebih lemah dari tubuh suci Tiangang saya, kata putra suci Daoyang. Dia diakui sebagai tubuh fisik nomor 1 di pesta Qinglong ini, dia berkata demikian, bisa dibayangkan betapa kuatnya tubuh suci kilin. Yang teratas dalam jalan menuju surga tidak boleh diremehkan. Yang mulia naga merah berkata, dia adalah putra suci Liu Guang dari sekte Liu Guang Beiling, dia telah melihat para pemimpin tertinggi jalan surgawi kalah satu demi satu, dan dia sudah sedikit dipandang rendah. Kini sepertinya masih belum bisa dianggap remeh. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras lainnya, guntur meledak, api melesat ke langit, dan Gusian meledak dengan telapak tangan. Seekor unicorn mengaum di antara langit dan bumi. Tangan kanannya berubah menjadi penglihatan unicorn, dan lapisan langit ke-36 hancur. Kekosongan di segala arah diledakkan dengan retakan oleh petir, dan roh iblis tulang langit segera terlempar, mengeluarkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Mengaum. Dia berbaring di tanah dalam keadaan malu dan meraung, pupil iblisnya bersinar terang, dan dia bergegas menuju Gusian dengan kekuatan mental yang menakutkan, secara langsung berdampak pada jiwa Gusian. Ke samping. Gusian berdiri di udara, megah seperti dewa petir, dan tubuhnya dipenuhi dengan kejantanan yang kuat. Penglihatan kilin menunjukkan kekuatannya, dan hanya dengan satu raungan, ia menyebarkan semua ilusi yang memengaruhi jiwa. 10.000 api membakar langit. Dia berteriak dengan marah lagi, dan langit juga terbakar api, tapi kali ini penglihatannya benar-benar berbeda. Guntur dan api menyatu dan berubah menjadi pedang raksasa setinggi 1000 kaki, dia berdiri di kehampaan dan menjentikannya dengan jentikan jarinya. Ledakan. Pedang raksasa api petir setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan memukul mundur roh iblis tulang langit, tapi itu belum berakhir. Gusian sepertinya menghunus pedang di udara. Pedang raksasa guntur dan api yang kuat tidak menghilang, dan masih menunjukkan serangan yang jelas. Bang bang bang. Roh iblis tulang surgawi mengayunkan tangannya dengan liar, melambaikan seberkas cahaya telapak tangan untuk menahan serangan pedang raksasa api petir. Tapi setiap kali dia memblokir pedang, dia mundur beberapa langkah, dia hendak naik ke kepala naga, tapi dia mundur selangkah lagi. Pertama, dia mundur ke tempat duduk di mana tubuh naga itu berada, dan kemudian dengan cepat mundur ke lereng gunung. Di sisi lain, Gusian berdiri di langit, membiarkan rambut panjangnya menari dengan liar, tanpa bergerak satu langkah pun. Ada 3000 jalan, tapi hanya akulah yang menjadi masternya. Gusian berteriak dengan liar, dan dua bunga jalan raya, guntur dan api, sepenuhnya menyatu di belakangnya, dan dia mengepalkan kelima jarinya. Ledakan. Pedang raksasa api petir itu menggeliat dan berubah dengan cepat, berubah menjadi kepalan besar, diangkat tinggi-tinggi dan kemudian dijatuhkan dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tinjunya jatuh, dan lubang besar muncul di Gunung Longshan. Roh iblis tulang langit mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi masih tersapu setelahnya. Suara mendesing. Dia berusaha keras untuk mengontrol bentuk tubuhnya dan ingin menampilkan teknik ruang rahasianya, tetapi menemukan bahwa ada retakan di mana-mana di ruang tersebut, dan ada tekanan yang menakutkan dari jalan yang menyebar. Teknik rahasia ruang yang awalnya magis tidak dapat digunakan saat ini. Fiuh. Setelah melakukan ini 4 atau 5 kali, dia tidak bisa mengelak lagi dan dipukul, tubuhnya membusuk dan dia terus berguling menuju kaki gunung. Ups, ups. Teratai yang terbentuk dari guntur dan api bergantian bermekaran di kehampaan.
Gu Xian menanam teratai selangkah demi selangkah, dan segera menyusul roh iblis tulang langit yang terluka parah di kaki gunung. Dia tahu bahwa garis keturunan lawannya istimewa, dan kecuali bagian vitalnya benar-benar terluka, dia akan pulih dengan cepat. Putra suci Kanaan menderita kehilangan ini sebelumnya, dan Gu Xian tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Jari Kilin. Roh iblis tulang langit akhirnya berjuang untuk berdiri, dan cahaya jari yang menghancurkan langit dan bumi menghancurkan kehampaan dan menembus ke arah tengah alisnya. Ada ekspresi ketakutan di mata roh iblis tulang surgawi, dan dia dengan cepat menutup mata vertikalnya, bang. Titik ini ditempatkan di antara alis dan menembus kepalanya. Ada keheningan di segala arah, semua orang ketakutan dengan pemandangan ini. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan Gu Xian yang sebenarnya? Penggabungan tubuh suci Kilin dan jalan api guntur terlalu dilebih-lebihkan, baik yang pertama maupun yang terakhir membawa kejutan besar bagi banyak orang. Namun pukulan fatal ini gagal untuk benar-benar membunuh roh iblis tulang langit. Tapi dia panik, dan karena dia tidak punya ambisi untuk bersaing memperebutkan Tuan Tianlong, dia berbalik dan lari ketakutan. Tubuhnya berubah menjadi api sihir hitam dan menyatu dengan ruang, mencoba menggunakan teknik rahasia ruang untuk pergi. Ribuan api membakar langit, cahaya murni dan memusnahkan. Gu Xian tidak panik, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dengan kuat, dan bunga-bunga di Thunder Fire Avenue bermekaran di belakangnya. Guntur dan api di tubuhnya juga terus menyatu, dan ribuan api guntur bermekaran, berubah menjadi cahaya ungu keemasan, memenuhi ruang ini. Fiuh! Pemandangan ini begitu mengerikan sehingga banyak orang yang lengah, mata mereka tertusuk cahaya, dan darah mengalir deras. Ketika cahaya menghilang, roh iblis tulang surgawi, yang telah menghilang dalam bentuk aslinya, muncul, tetapi ada lubang padat di tubuhnya, seolah-olah telah ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Fiuh! Saat dia jatuh ke tanah, tubuhnya roboh seperti balok bangunan dan hancur menjadi ratusan atau ribuan keping abu. Di dalam abu, hanya ada satu mata ajaib perak, tapi sebelum bisa lepas landas, Gu Xian menghancurkannya dengan satu tendangan. Mati! Semua orang kaget, itu sangat kejam. Meskipun Gu Xian telah melukai pihak lain dengan parah, dia tetap menolak meninggalkan jalan untuk bertahan hidup. Semua orang tercengang. Elder Sein, dia tidak mengaku kalah. Jika saya membunuhnya, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Gu Xian sangat tenang dan menatap Mu Sueling di langit. Mu Sueling kaget. Dia benar-benar orang yang kejam. Dia menenangkan diri dan berkata, tidak ada pelanggaran. Gu Xian mengangguk, mengangkat kakinya dari tanah, berubah menjadi sambaran petir dan mendarat di singgasana Azure Dragon lagi. Ada seruan tak berujung dari semua sisi, pertarungan ini sangat klasik. Gu Xian sangat tegas dan tanpa ampun dalam pembunuhannya, dan semua orang melihatnya, dan dia bertujuan untuk membunuh lawannya. Banyak orang yang pernah bertengkar dengannya sebelumnya tampaknya masih memiliki ketakutan. Jelas sekali, Gu Xian ini bukanlah orang yang haus darah. Jika tidak, mereka akan cacat parah bahkan jika mereka tidak mati. Jangan bersaing dengan orang-orang yang terbunuh di jalan, orang-orang ini monster. Sebelumnya dikabarkan bahwa dia akan menduduki peringkat pertama dalam daftar Shenlong Tianjiao, tapi dia mundur atas inisiatifnya sendiri. Sayang sekali playboy itu tidak ada di sini. Aku sangat ingin melihat mereka bertarung. Sikap Gu Xian mengejutkan semua orang. Mereka awalnya khawatir Sekte Iblis akan menyebabkan masalah, tetapi sekarang yang satu dikalahkan oleh Ye Qingtian dan yang lainnya dieliminasi oleh Gu Xian. Itu adalah situasi yang membahagiakan bagi semua orang. Sekte Iblis Bulan Darah dianggap pengkhianat dan hanya bisa mempersembahkan darah naga langit dengan sia-sia. Banyak tempat suci berkumpul, dan Mu Sueling memegang King Long Che untuk menekan situasi, jadi dia tidak takut tempat-tempat suci itu jatuh. Dalam diskusi semua pihak sangat kecewa dengan absennya playboy yang terkubur itu. Jika wanita cantik yang terkubur ada di sini, Tuan Tianlong pasti akan menjadi orang yang dipilih antara dia dan Gu Xian. Hal ini juga dapat menyelesaikan topik yang telah diperdebatkan selama bertahun-tahun, siapakah pelaku kejahatan tiada taraf yang dapat menaklukkan 9 jalan surgawi. Orang baik. Yi Zixi melirik Gu Xian, yang sedang duduk lagi, dan langsung memanggilnya, orang baik. Ye Qingtian, Gu Xian ini tampaknya sedikit lebih tampan darimu. Yi Zixi menoleh, matanya tertuju pada Ye Qingtian, senyuman muncul di wajah kecilnya. Lin Yun juga kaget dan sangat terkejut. Ini sangat gila. Perasaan yang diberikan Gu Xian kepadanya adalah bahwa dia galak dan kejam, tanpa banyak keterampilan di dalamnya, dia seperti api yang membakar langit, padam sampai akhir. Sangat buruk. Apakah kamu masih ingin bertarung demi Tuan Tianlong?
Ji Zixi berkedip dan berkata dengan penuh minat. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menajamkan telinga, ingin mendengar jawaban Ye Qingtian. Lin Yun tersenyum dan tidak mengatakan ya atau tidak. Dia hanya berkata dengan tenang, dari awal sampai akhir, saya hanya menggunakan sekitar 50% kekuatan saya. Anda pikir saya tidak bisa bersaing? Ji Zixi tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan bingung, saya percaya. Tidak ada yang bisa berpura-pura lebih baik dari Anda. Gu Yuxin rendah hati dan sopan dibandingkan dengan Anda. Cuma bercanda, Ji Zixi tidak percaya sama sekali. Keajaiban lain yang mendengarkan dengan penuh perhatian juga tampak menghina dan terkutuk. Ye Qingtian sangat pandai berpura-pura. Lin Yun tersenyum pahit, terlalu sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Bab 2142 berhenti menyentuh porselen. Lin Yun tersenyum pahit. Tidak ada yang percaya dia jujur, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak peduli apa, Ye Qingtian dan Gu Xian mengambil tindakan satu demi satu. Terutama Gu Xian, yang langsung membunuh roh iblis tulang surgawi dengan serangan yang kuat, badai telah resmi berakhir. Namun roh iblis Tiangu dan Gu Yuxin memang menimbulkan dampak yang besar, mengakibatkan banyak kursi menjadi kosong. Pada periode waktu berikutnya, para biksu dari semua pihak mulai bersaing sengit. Sebaliknya, platform pertempuran Tianlong sunyi, dan tidak ada orang pertama yang menaiki platform pertempuran tersebut. 9 Yang Mulia dapat yakin bahwa Yang Mulia Naga Sejati dan Yang Mulia Naga Ungu pasti tidak akan bersaing untuk Yang Mulia Naga Langit. Satu-satunya kandidat yang benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Master Naga Langit adalah 6 Master Naga Ilahi dan Master Changlong yang tersisa. Jika saya harus mengatakan, selain Yang Mulia, saya harus menambahkan Lin Yun, jadi jumlah totalnya hanya 8 orang. Kecuali Lin Yun, ke-8 orang ini menghadapi konsekuensinya. Begitu mereka bersaing untuk Tuan Tianlong, mereka akan meninggalkan tahta mereka, dan mungkin ada perubahan pada posisi Tuan. Alangkah baiknya jika kita bisa memenangkan Lord Tianlong, tapi jika kita tidak bisa memenangkannya, itu jelas lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Yang paling penting adalah setelah melihat kekuatan Gu Xian, semua orang mundur. Tidak apa-apa jika Gu Xian tidak bertarung, tetapi begitu dia memutuskan untuk bertarung, yang lain pada dasarnya tidak akan melakukan apapun. Sebelumnya, Gu Yuxin dan roh iblis tulang surgawi mendominasi dan sombong. Meskipun Yang Mulia Shenlong lainnya ingin mempertahankan kekuatan mereka, mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang mengungkapkan kartu truf mereka. Namun pada analisa akhir, saya masih kurang percaya diri. Jika dia benar-benar cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, siapa yang akan memberi orang ini kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya? Sekarang Gu Xian menjadi pusat perhatian, hampir menaungi orang lain. Posisi Tuan Tianlong kemungkinan besar adalah milik Gu Xian. Selama dia ingin bertarung, tidak ada yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tidak apa-apa jika kamu menang, tapi jika kalah, posisi aslimu sebagai bangsawan pasti akan hilang. Tunggu dan lihat saja kapan Gu Xian membuka mulutnya. Mata yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju pada Gu Xian. Sejak membunuh roh iblis tulang langit, dia menutup matanya dan mengatur nafasnya, mengabaikan diskusi di luar. Gu Xian, apakah kamu ingin melawan Tuan Tianlong ini? Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang berani menyentuhnya. Akhirnya, Ye Linghao, yang duduk di singgasana naga putih di ujung jalan keesokan harinya, berbicara. Kata-katanya mewakili pemikiran banyak orang, termasuk Daoyang Shengzi yang juga mengarahkan perhatiannya pada Gu Xian. Membunuh roh iblis tulang langit dengan kuat tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga memberinya reputasi yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Jika Gu Xian membuka mulutnya untuk bertarung demi Tuan Tianlong, tuan lainnya juga akan yakin. Jika orang lain yang ingin bertarung, dia harus mengatakannya dengan hati-hati. Memanggil. Gu Xian membuka matanya, dengan senyuman di bibirnya, dia tidak sopan, jadi, kamu tidak punya niat bertarung demi Tuan Tianlong. Ye Linghao berkata, senior Tianlong lebih unggul dari 7 naga ilahi yang agung. Jika yang lain bersaing, kami, naga ilahi, secara alami akan merasa tidak puas. Jika Anda duduk di posisi ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Ya, jika kamu ingin melawan, aku tidak akan melawan. Aku juga tidak akan membantah. Yang mulia lainnya berbicara satu demi satu dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berdebat dengan Gu Xian. Bukan karena mereka murah hati, jika mereka tidak keberatan, tidak masalah jika mereka mencobanya. Namun aturan saat ini adalah jika Anda gagal, posisi Anda mungkin tidak terjamin.
Kalau begitu bermurah hati saja, Gusian memang memiliki kekuatan ini. Daoyang tidak berbicara, dia sudah memikirkan rencana. Kekuatannya sendiri setara dengan Gu Yuxin, dan dia memiliki peluang tertentu untuk menang melawan Gusian, tetapi peluang menangnya tidak tinggi. Kalau begitu, aku tidak rendah hati lagi. Gusian bangkit di langit tanpa berkata apa-apa dan terbang menuju platform pertempuran Tianlong. Mengaum. Ketika dia mendekat, tekanan tak terlihat dari platform pertempuran Tianlong langsung mengembun menjadi substansi, berubah menjadi Tianlong yang agung dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Ledakan. 9 kepala naga bergetar pada saat yang sama. Wajah para yang mulia di atas tahta sedikit berubah, dan mereka begitu kuat. Tekanan dari platform pertempuran sudah sebanding dengan tekanan setengah suci di alam Tianyuan. Ledakan. Sebelum mereka terkejut, Gusian mengangkat tangannya dan meninju, menghancurkan Tianlong yang masuk dan mendarat dengan kuat di platform Tianlong. Platform pertempuran Tianlong berada jauh di atas Gunung Naga, dan di atas 9 orang bijak. Pemandangan di sini sangat bagus. Gusian melihat ke bawah ke segala arah dan mendesah pelan. Seperti yang dikatakan orang lain, Lord Tianlong lebih unggul dari 7 naga besar, dan Lord Tianlong juga menduduki peringkat pertama di Qinglongce. Ini benar-benar yang pertama. Hal ini dicatat di Qinglongce untuk dikagumi oleh generasi mendatang, dan tidak akan berubah selama 100.000 tahun. Sayang sekali dia, tapi sayang sekali orang itu tidak datang, dan dia sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Orang yang dia pikirkan saat ini sedang memperhatikan hal lain. Lin Yun telah mengamati mata vertikal perak di atas awan ajaib dan bulan darah yang tergantung tinggi di langit. Awalnya saya mengira dengan kekalahan Gu Yuxin dan kematian roh iblis tulang langit, 2 orang kuat di belakang layar akan melancarkan serangan. Sayang sekali. Kedua orang ini lebih tenang dan tegas dari yang dia kira. Tapi setelah roh iblis tulang langit terbunuh, mata vertikal perak itu perlahan tertutup dan mundur dengan tenang. Bulan darah di langit juga terbang semakin tinggi, dan warnanya semakin terang. Yang lain tampak santai dan berteriak, tapi Lin Yun tidak berani lengah. Jika mereka benar-benar nekat menyerang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak punya otak, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tapi mereka mundur dengan tegas sehingga mereka acuh tak acuh bahkan ketika roh iblis tulang surgawi terbunuh. Ini sangat tenang hingga menakutkan. Ye Qingtian dan Gu Xian sudah berada di platform pertempuran Tianlong. Kata-kata Ji Zixi membuyarkan pikiran Lin Yun. Mata indah Ji Zixi bersinar, dan dia tidak melupakan bualan Lin Yun barusan. Tidak ada yang menantang. Lin Yun terkejut. Tak satu pun dari yang mulia lainnya bergerak dan tidak berniat bersaing dengan Gu Xian. Hal ini membuat Lin Yun sedikit kecewa, jika ada 1 atau 2 orang yang bersaing dengannya, Bai Suiying dan Xin Yan bisa memperebutkan posisi yang kosong tersebut. Tidak, mereka semua menunggumu, pahlawan hebat. Goda Ji Zixi. Jangan membodohi dirimu sendiri, nyawa gadis ini diselamatkan oleh Ye Qingtian. Bai Suiying memelototinya, dia tidak berniat memanjakan putri kecil Gunung Shen Huang yang dianggap menyendiri oleh orang lain. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah mengatakannya. Saudaraku Ye, kamu memiliki temperamen yang baik. Aku akan menunggumu datang ke sini dengan sukses. Ji Zixi berkedip, dia benar-benar tidak percaya Lin Yun berani datang. Bagaimana kalau bertaruh? Bertaruh saja apakah aku bisa memenangkan Tuan Tianlong? Lin Yun melihat pikirannya dan tersenyum. Oke. Ji Zixi menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin bertaruh apa? Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Qingtian berani bertarung demi Lord Tianlong. Apa yang dia katakan sebelumnya tentang 50% kekuatan tidak berguna terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan jika Anda benar-benar pergi, Anda pasti tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Ji Zixi membuka matanya lebar-lebar dan menunggu jawaban Lin Yun. Lin Yun tersenyum tetapi tidak berbicara, dan hanya mengirimkan pesan secara diam-diam. Apakah kamu masih ingat lagu Hati Phoenix yang kamu dengar di Laut Jahat di Alam Langit? Mata Ji Zixi membelalak saat mendengar ini, dan dia kehilangan suaranya, kamu. Bagaimana kamu tahu ini? Setahun yang lalu, praktik kode suci Phoenix miliknya mengalami hambatan, kekuatan garis keturunannya mengalami hambatan, dan dia masih tidak dapat memadatkan sayap suci Phoenix. Baru pada malam itu, setelah mendengarkan Phoenix Ode to the Heart, saya akhirnya membuat terobosan dan mencapai kondisi saya saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang biksu seusianya di Gunung Shen Huang yang dapat memadatkan sayap suci burung Phoenix adalah penemuan langka dalam 1000 tahun. Dia sangat terkesan dengan pemandangan itu. Tidak hanya itu merupakan terobosan untuk garis keturunannya,
Tetapi ketika dia membuka tirai, dia kebetulan melihat adegan Yue Weiwei mencium Lin Yun. Wanita itu pasti sengaja melakukannya. Ji Zixi mengingatnya dengan sangat jelas. Dia masih ingat cara Yue Weiwei memandangnya. Dia sangat marah sehingga dia langsung pergi. Dia menelan sesuatu dengan nada seperti itu. Bai Suying dan Xin Yan sama-sama menoleh. Mereka tidak tahu mengapa Ji Zixi menjadi pucat dan memandang mereka dengan aneh. Ji Zixi kembali sadar dan diam-diam mengirim pesan, bagaimana kamu tahu ini? Siapa kamu? Apakah kamu kecantikan yang terkubur? Lin Yun tidak menjawab, tapi hanya berkata melalui suara, kamu hanya perlu mengingat perjanjian awal. Saat dia membutuhkan bantuan, lakukan yang terbaik. Gunung Shen Huang sangat kuno dan merupakan tanah suci abadi bersama Sekte Tiandao. Berbeda dengan Sekte Tiandao, yang kuat di luar dan tak terkalahkan di dalam, tampaknya dua pedang dewa tidak terkalahkan di Wastelen Timur, tetapi secara internal telah lama terkoyak, dan hanya ada sedikit kekuatan yang benar-benar dapat digunakan. Gunung Shen Huang berbeda, sangat kuno, diturunkan oleh garis keturunan Phoenix, dan sulit bagi orang luar untuk terlibat. Apa yang kalian berdua bicarakan, menggunakan transmisi suara di depan kita? Bai Suying berkata tidak puas. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya bertaruh dengan putri kecil. Jika saya menang, biarkan dia menjadi orang suci Phoenix dari Sekte Tiandao kita. Nah, Dewi Phoenix juga baik-baik saja. Dia pantas mendapatkannya. Benarkah? Bai Suying tersenyum. Wajah Ji Zixi memerah, dan dia berkata dengan tidak yakin, jika kamu ingin kalah, menikahlah dengan Gunung Phoenix suci kami dan nikahi pelayan pribadiku. Kamu tidak layak menjadi orang suci. Xin Yan tersenyum dan berkata, ini terlalu berlebihan. Lin Yun berkata dengan tenang, dengan Lord Tianlong sebagai taruhannya, kita harus bermain lebih besar. Ledakan. Pada saat ini, tekanan kuat turun dari platform pertempuran Tianlong, dan semua orang di Longshan merasakannya. Gu Xian menunggu lama dan tidak ada yang menantangnya. Dia merasa bosan dan berkata dengan bangga, Tuan Tianlong ini milik saya, Gu Xian. Siapa yang mendukung dan siapa yang menentangnya? Begitu pernyataan ini keluar, langsung terjadi keributan. Ini sebenarnya bukan arogansi biasa untuk dikatakan, tapi sepertinya tidak ada cara untuk membantahnya, lagi pula, Gu Xian memang sudah menunggu lama. Jika ada yang benar-benar keberatan, mereka pasti sudah lama menaikinya. Melihat tidak ada yang berbicara, Gu Xian berkata lagi, saya ingin yang mulia naga langit, siapa yang mendukung dan siapa yang menentangnya. Kebisingan dari segala arah berhenti dan terjadilah keheningan. Semua orang merasakan kekuatan yang terkandung dalam kata-kata Gu Xi, jatuh dari langit, seperti guntur, meledak di telinga orang, seolah-olah mereka sedang memegang konstitusi surgawi di mulut mereka. Ini adalah pencegah diam-diam. Dia tidak lagi berbicara tentang siapa yang mendukung dan siapa yang menentang, tetapi bertanya, siapa yang berani menentang. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia berubah menjadi petir dan membubung ke langit. Lalu dia menyatukan jari-jarinya untuk membentuk pedang dan membagi kekuatan Tianlong. Dia mendarat di platform pertempuran Tianlong dengan punggung menghadap Gu Xian. Serangkaian tindakan secepat kilat, selesai dalam sekejap mata, dan banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk melihat Lin Yun dengan jelas. Saya adalah orang yang mengubur bunga, dan saya menguburkan orang ketika saya mengubur bunga. Tepat ketika Gu Xian hendak berbicara, Lin Yun, yang membelakangi dia, bergumam pada dirinya sendiri dan berbicara dengan lembut. Ledakan. Mata Gu Xian sedikit menyipit, ekspresinya terkejut, semangat juangnya yang tak terkendali melonjak ke langit, dan gunung naga Nuoda sedikit bergetar. Semua orang kaget, semangat juang ini terlalu menakutkan. Tetapi ketika Lin Yun berbalik dan Gu Xian melihat dengan jelas, senyuman di wajahnya langsung membeku, dan dia berkata dengan dingin, Ye Qingtian, kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu pikir kamu adalah seorang ahli kecantikan? Dia marah dan geram. Lin Yun tersenyum dan berkata, selama mereka memiliki hati untuk memperjuangkan pedang, semua orang adalah kecantikan yang terkubur, dan secara alami saya juga bisa menjadi kecantikan yang terkubur. Wajah Gu Xian tanpa ekspresi, dengan rasa jijik di matanya, dan dia berkata dengan dingin, berhenti menyentuh porselen, kamu benar-benar tidak layak. Bab 2143 Aku akan melindungi kemuliaan surga. Hentikan, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ekspresi Gu Xian acuh tak acuh. Bukan karena dia meremehkan kekuatan Ye Qingtian. Hanya saja dia adalah pemimpin yang sama di Tianlu. Dia lebih mengagumi Tuan Muda Burian. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia sudah mengenalnya. Untuk waktu yang lama. Lin Yun tersenyum pahit, apakah ini mudah?
Mata Gusian tajam dan alisnya dingin serta sombong, dan dia berkata dengan tenang, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dipuji karena menjadi ahli pedang dapat dibandingkan dengan seorang playboy, bukan? Ye Qingtian telah mengalahkan lawan-lawannya satu demi satu sebelumnya, dan banyak biksu di luar Longshan sedang mendiskusikan apakah Ye Qingtian bisa dibandingkan dengan playboy yang terkubur. Keduanya adalah ahli pedang, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan dibandingkan. Jika sebelumnya, pasti akan ada seseorang yang bersaing dengannya, tapi sekarang keunggulan Ye Qingtian telah membuat banyak biksu di Wastelen Timur menjadi lebih berani. Kata-kata ini sangat kasar di telinga Gusian. Siapakah playboy itu? Dalam daftar Shenlong Tianjiao, Gusian berinisiatif menyerahkan posisi teratas. Membandingkan Ye Qingtian dengan playboy yang terkubur, Gusian benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya benar-benar tidak pernah berpikir seperti itu. Lin Yun tidak berdaya. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja, tapi saya Lin Yun, apa yang harus saya bandingkan dengan diri saya sendiri? Tapi Gusian tidak mempercayainya, dan berkata dengan dingin, aku khawatir kamu tidak berpikir begitu. Kamu datang saja untuk menantangku, dan kamu begitu kurang ajar sehingga kamu bisa menjadi kecantikan yang terkubur. Anda jelas tidak memandang Tuan Burian, Anda juga tidak memandang saya, Gusian. Anda selalu sombong, tidak bisakah Anda mengakuinya secara terbuka sekarang? Ledakan. Saat Gusian berbicara, dia diam-diam mengambil langkah lebih dekat. Tubuh suci Kilin diam-diam diaktifkan, dan kekuatan suci yang besar mengalir ke langit. Seiring dengan semburan guntur, tekanan mengerikan dilepaskan dari tubuh Gusian, dan platform pertempuran Tianlong mulai bergetar hebat. Lin Yun terdiam, lebih baik tidak berbicara. Kamu Qingtian takut. Seperti yang diharapkan, Gusian masih harus bisa menyembuhkannya. Lihat betapa gilanya Ye Qingtian sebelumnya. Dia sendirian mendorong dua wanita ke posisi bijak. Sekarang dia bahkan tidak berani kentut saat menghadapi Gusian. Oh, siapa Gusian? Pria kejam yang terbunuh di Tianlu. Bukankah roh iblis tulang sombong hari itu? Dia tidak membunuhnya kapan saja. Ye Qingtian Kuang juga memecah belah orang. Ada beberapa suara sumbang di Gunung Longshan, dibandingkan dengan reputasi Gusian, reputasi Ye Qingtian memang tidak terlalu baik. Jika ada orang yang tidak menyukainya, mereka tentu saja akan menginjak Gusian. Ji Zixi tidak senang dan cemas. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Ye Qingtian adalah Lin Yun. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya meremehkan diri sendiri. Jika kamu tidak berbicara, sepertinya itu adalah persetujuanmu. Ekspresi Gusian acuh tak acuh saat dia mengambil langkah maju, semangat juang di tubuhnya terbakar seperti nyala api. Cahaya unicorn ungu bermekaran, dan lapisan di tanah tampak seperti ladang. Gusian, yang berdiri di tengah, tampak ditutupi lapisan pakaian petir. Seperti yang dia katakan, meskipun dia tidak puas dengan perselingkuhan Lin Yun, dia tidak meremehkannya. Bahkan dengan tubuh suci Kilin, dia masih waspada dengan niat pedang Lin Yun, dia bisa dengan jelas melihat bagaimana Gu Yuxin dikalahkan. Bahkan jika keindahan yang terkubur tidak ada di sini, aku, Gusian, akan melindungi kemuliaan di puncak jalan surgawi. Ini bukan giliranmu untuk memprovokasi. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, semangat juang Gusian benar-benar meledak, dan semangat juang yang tak terlihat sepertinya berubah menjadi api yang nyata. Apinya begitu menyilaukan hingga sebuah lubang besar terbakar hingga ke langit. Semua biksu di dalam dan di luar Longshan merasakan semangat juang yang mengerikan ini. Ekspresi Lin Yun menjadi lebih serius orang ini. Sedikit terlalu berdarah panas. 10.000 api membakar langit, dan naga itu bangkit. Ketika semangat juang mencapai batasnya, serangan Gusian akhirnya pecah. Dia menukik ke dalam, secepat kilat, api menyerbu langit, dan momentumnya terus meningkat ke langit seperti naga terbang. Panggilan. Sebelum cahaya tinju datang, angin yang sangat panas menerpa, rambut panjang Lin Yun tertiup angin dengan liar, dan pipinya sedikit gemetar. Terlalu cepat. Lin Yun tidak punya waktu untuk berpikir dan dengan cepat menghindar. Ledakan. Lin Yun, yang sedang berlutut dengan satu kaki, mendongak dan menarik napas, pria yang luar biasa. Sebuah lubang langsung meledak dari tempat dia semula, dan udaranya pecah seperti gletser. Sulit membayangkan apa akibat pukulan ini terhadap dirinya. Merasakan bahaya, Lin Yun mengangkat kakinya dari tanah dan melompat ke udara. Bang! Platform pertempuran Tianlong bergetar, dan sebuah lubang meledak di udara. Tanpa memberi waktu kepada orang luar untuk bereaksi, Lin Yun, yang tidak benar-benar berhenti di udara, langsung hancur berkeping-keping oleh cahaya tinju. Terdengar seruan, dan hati para penonton hampir melompat keluar dari dada mereka, begitu cepat.
Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan Lin Yun muncul dari tempat lain, baru kemudian semua orang menyadari bahwa apa yang baru saja hancur hanyalah bayangan. Namun meski begitu, kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata manusia. Bang bang bang. Dalam sekejap, Gu Xian melepaskan lusinan pukulan satu demi satu. Orang suci dengan kultivasi yang buruk tidak dapat lagi melihat dengan jelas pergerakan dua orang di lapangan. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan kekuatan penindas yang kuat, datang dari kekuatan penindas Gu Xian yang mendominasi dunia, ganas, dan tak terkalahkan. Tekanan yang menyesakkan ini, jika itu adalah mereka, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan selama satu putaran pun. Dia akan hancur berkeping-keping di tempat. Ya ampun, apakah Gu Xian ini masih manusia? Dia hanyalah dewa perang. Itu terlalu dibesar-besarkan. Kekuatannya seharusnya berada di puncak alam setengah suci Yuan Ungu. Tekanannya terlalu kuat. Ye Qingtian sangat menderita. Di bawah tekanan seperti ini, niat pedangnya benar-benar ditekan. Kesenjangan dalam kultivasi segera terlihat. Tidak mudah bagi Ye Qingzhen. Semua orang tampak sedih dan menggelengkan kepala, dengan rasa kasihan di mata mereka. Sebelum pertarungan dimulai, masih ada orang yang tidak senang dengan Ye Qingtian. Setelah pertarungan sesungguhnya, ada lebih banyak kekaguman dan simpati. Itu terlalu sulit baginya. Dewa perang seperti Gu Xian hanya bisa ditekan oleh seorang semi-suci di alam Tianyuan. Ye Qingtian berani bertarung dengannya. Keberaniannya patut dikagumi. Namun meski kagum, dia tetap tidak punya peluang. Tuan berkata di sungai, orang mati itu seperti ini. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan cahaya pedang yang terang menyala di platform Tianlong, diikuti oleh niat pedang yang agung. Platform pertempuran Tianlong, yang awalnya ditutupi dengan petir, terkoyak oleh mekarnya niat pedang, dan kemudian bergulung seperti gelombang. Niat pedang. Semua kultivator pedang di dalam dan di luar mata Longshan berbinar, dan niat pedang mereka menjadi lebih cerah. Selama pedang itu masih ada dan cahaya pedang itu belum padam, pendekar pedang itu punya peluang. Tidak peduli apa, hati para kultivator pedang di dalam dan di luar Longshan pasti tertuju pada Ye Qingtian. Mereka menjadi bersemangat dan terlihat sangat bersemangat akankah pedang Ye Qingtian menciptakan keajaiban lain. Kemarahan kilin. Tubuh Gu Xian meledak dengan kilat, dan unicorn guntur ungu muncul di tubuhnya, memperlihatkan baju besi unicorn yang bersinar dengan lampu listrik. Ledakan. Kemudian dia meninju, dan cahaya tinjunya mengenai ujung pedang, terdengar suara keras, dan saat berikutnya pedang itu pecah seperti kaca. Terjadi ledakan, dan pemakaman bunga diledakkan dengan kekuatan besar dengan cara yang sangat mendominasi, dan lolos dari tangan kanan Lin Yun. Tik-tok. Telapak tangan Lin Yun meledak dan darah berceceran. Adegan ini membuat semua kultivator pedang yang hadir berteriak kaget. Bagaimana bisa? Itu menghancurkan niat pedang galaksi dari depan, ini luar biasa. Semua kultivator pedang yang hadir putus asa. Ini sungguh keterlaluan. Niat pedang tidak terkalahkan dan serangannya tajam. Sangat sedikit orang di alam yang sama yang bisa mengalahkan niat pedang secara langsung. Terlebih lagi, ini adalah niat pedang galaksi. Di mata banyak orang, niat pedang galaksi seperti sebuah mitos, dan itu seharusnya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di alam semi-suci. Namun pemandangan di depan mereka agak menumbangkan ketiga pandangan mereka dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Yang terkuat memiliki tangannya yang kuat. Ada 3000 jalan, tapi pedang tidak terkalahkan. Yang mulia naga putih Ye Linghao berkomentar dengan acuh tak acuh. Aku sudah menunggu serangan pedang darimu ini. Kamu terlalu mengandalkan pedang. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Gu Xian melirik Lin Yun dengan ekspresi dingin, seperti dewa perang yang kejam dan kejam. Hampir pada saat pemakaman bunga diterbangkan, dia menginjak kehampaan dan terbang ke arahnya seperti unicorn. Ledakan. Pada saat yang sama, gulungan gambar astrologi terbuka di belakangnya, itu adalah gambar yang luas dan tak terbatas, dan gambar itu adalah hamparan Leize kuno yang tak ada habisnya. Leize penuh dengan plasma, kilat ada di mana-mana, dan langit selalu suram dan gelap. Dia akan mengakhiri permainan. 10.000 api membakar langit, hancurkan kejahatan. Gu Xian berteriak keras dan terus mendekat. Dua jalan guntur dan api bergabung, dan dia meninju dengan pukulan yang keras. Klik, klik, klik. Sebelum cahaya tinju mencapainya, angin tinju yang menakutkan mengguncang celah di ruang tempat Lin Yun berada. Segel matahari dan bulan naga ilahi membalikkan yin dan yang. Lin Yun sangat tenang, ketika pukulan hendak mengenai, burung gagak emas menyebar ke langit, burung phoenix perak berubah menjadi bumi, dan saat tanda itu terbentuk, langit dan bumi terbalik, ruang terdistorsi, dan matahari serta bulan menjadi kabur.
Tidak berguna. Segel matahari dan bulan naga ilahi masih gagal menghentikan Gu Xian. Lawan tiba-tiba maju dan meninju. Entah itu yin dan yang terbalik, langit keemasan, atau danau keperakan, semua fenomena aneh dihancurkan dengan satu pukulan. Satu kekuatan dapat menaklukkan 10 kelompok, apapun visi Anda, lakukan saja. Keterampilan tinju Gu Xian sangat sombong. Dengan dukungan tubuh suci Kirin dan baju besi, dia bisa membunuh para dewa dan Buddha dengan bantuan tubuh suci Kilin. Itu sangat dilebih-lebihkan hingga membuat orang ternganga. 10.000 api membakar langit. Gu Xian meraung, dan langit sekali lagi dipenuhi api untuk jumlah yang tidak diketahui. Lapisan cahaya api ditumpangkan di langit, menyinari Gu Xian dengan cahaya keemasan dengan momentum yang melonjak. Ia datang. Dia menginjak segala macam penglihatan yang tidak lengkap dengan satu kaki, dan bergegas maju dengan tubuhnya, membawa niat pedang yang ada di mana-mana. Saat dia mencapai Lin Yun, dia memukulnya dengan pukulan sederhana. Suara mendesing. Lin Yun menghindar ke samping, dan cahaya tinjunya meledak di kehampaan, membuat lubang besar di udara. Gosok 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 gosok. Gu Xian mendekat selangkah demi selangkah, memaksa Lin Yun mundur beberapa langkah dengan setiap pukulan. Setiap pukulan lebih cepat dari pukulan terakhir, dan setiap pukulan lebih keras dari pukulan terakhir. Apakah kamu belum mau mengaku kalah? Semangat juang di mata Gu Xian berubah menjadi api merah, seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh, dan ujung tajam di antara alisnya sangat menakutkan. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Karena itu adalah pertarungan dan dia tidak mau mengaku kalah, dia tidak perlu berbelas kasihan. Gu Xian, yang keluar dari langit, bergegas tanpa ragu-ragu. Ribuan api membakar langit, cahaya murni dan memusnahkan. Pemandangan yang menakutkan muncul, gerakan membunuh Gu Xian untuk membunuh roh iblis Tianlu muncul kembali, dan semua orang menarik napas. Ini sungguh kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Para murid sekte Tiandao, hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka, dan mereka tidak berani melihat pemandangan ini sama sekali. Cahaya yang menyilaukan membuat mustahil untuk melihat secara langsung, dan banyak orang telah menyipitkan mata dengan tenang. Cahayanya bersinar lebih terang dari matahari, dan tekanan yang mengerikan membuat orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tapi pemandangan yang diharapkan tidak terjadi, Ye Qingtian tidak terkena pukulan ini, dan daging dan darahnya terbang tanpa meninggalkan tulang apapun. Lampu di peron masih bersinar dan sulit untuk melihat dengan jelas, tetapi situasinya sepertinya menemui jalan buntu. Gu Xian sepertinya diblokir. Apa itu mungkin? Semua orang terkejut, dan ketika cahayanya sedikit meredup, mereka semua tercengang. Sebuah gambaran yang tak terbayangkan muncul, Lin Yun mengulurkan tangan kanannya dan langsung memeluk tinju lawan dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan satu tangan, dia memblokir gerakan pembunuhan yang mengerikan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ye Qingtian, yang kehilangan pedangnya, dapat memblokir gerakan pembunuhan ini dengan tubuhnya. Ini adalah pukulan yang akan melenyapkan tulang roh iblis tulang langit. Tapi itulah faktanya. Ye Qing memblokirnya dengan polos. Dia tidak hanya memblokirnya, tapi dia juga mempersulit pihak lain untuk bergerak maju. Gu Xian sama-sama tercengang, dengan ekspresi heran di wajahnya seperti dewa perang, bagaimana? Apakah ini mungkin? Lin Yun memiliki noda darah di bibirnya, senyuman di wajahnya, dan berkata, sudah kubilang, aku hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatanku, kenapa tidak ada yang percaya padaku? Jangan menindas orang jujur juga punya emosi. Aku hanya ingin bersaing dengan kecantikan yang terpendam, bagaimana? Aku tetaplah kecantikan yang terpendam, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lin Yun menari liar di tiup angin, dan dia tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat heroik sehingga tubuh ilahi Changlong meledak sepenuhnya pada saat ini. Darah naga itu mendidih seperti magma vulkanik yang meletus dengan deras, auman naga merobek langit dan nyala api, Lin Yun menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Sebuah celah terbuka di platform pertempuran Tianlong, Lin Yun meraih pergelangan tangan Gu Xian dengan backhandnya, dan melemparkan tubuh berat lawan secara langsung dengan kekuatan tubuh dewanya. Bang! Platform pertempuran bergetar hebat, dan Gu Xian terlempar seperti gunung, menyebabkan seluruh gunung Longshan bergetar. Hahaha, tubuh suci Kilin tidak lebih dari itu. Lin Yun tertawa keras. Dia mengangkat kakinya dari tanah dan berdiri di udara. Dia melambaikan tangannya dan terbang dengan suara mendengung. Saya adalah orang yang mengubur bunga, dan saya juga mengubur orang ketika saya mengubur bunga. Tangan kanan Lin Yun yang berlumuran darah memegang gagang pedang itu tergantung di udara, dan rambut panjangnya menari-nari dengan liar.
Dia meraung ke arah Gusian yang jatuh ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, Gusian, biarkan aku melindungi perjalanan mulia ke surga ini. Gusian mengangkat matanya dan tampak sangat bingung sejenak, seolah-olah Ye Qingzhen benar-benar berubah menjadi seorang playboy. N. Bab 2144 Tinju Pembunuh Surgawi. Gusian benar-benar memiliki ilusi. Pada saat Ye Qingtian menggenggam pemakaman bunga lagi dan mendatanginya, sepertinya pihak lain telah benar-benar berubah menjadi pemakaman bunga. Sedemikian rupa sehingga dia tertegun beberapa saat, tidak mampu bereaksi. Tidak baik. Ketika dia bangun dengan kaget, Gusian merasakan aura yang fatal. Pedang menembus dahinya dan dia tidak bisa lagi menghindarinya. Ketika para master bersaing satu sama lain, kemenangan atau kekalahan hanya dapat ditentukan oleh satu pikiran, jika perhatian Anda terganggu, Anda tidak akan bisa mengelak dari pedang. Tatapan tajam melintas di mata Gusian, karena dia tidak bisa menyembunyikannya, dia tidak menyembunyikannya. Tubuh unicorn. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya ungu seperti langit keluar dari tubuh Gusian. Dan tubuh fisiknya terus membesar dalam cahaya ungu yang menakutkan ini, dan sisik ungu pekat muncul di kulitnya, dan sisik tersebut bersinar dengan kilau logam. Tubuhnya seperti besi ilahi, dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dan garis-garis ungu menyebar, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Ledakan. Pedang pembunuh Lin Yun menghantam dahi lawannya dengan energi yang tak terbayangkan. Terdengar suara keras yang mengejutkan, disusul semburan petir, dan pemakaman bunga pun terhempas. Tubuh kilin. Tubuh suci Gusian terlalu menakutkan. Semua orang di dalam dan di luar Longshan terkejut saat melihat pemandangan ini. Saya pikir Ye Qingtian akan kembali dan mengakhiri permainan, siapa sangka tubuh suci kilin Gusian sudah bisa mencapai titik berubah menjadi kilin. Orang ini pasti telah memurnikan darah kirin yang legendaris, dan sisiknya sangat nyata. Pada saat ini, Gusian di panggung pertempuran Tianlong benar-benar tampak seperti unicorn legendaris, yang memiliki kekuatan tertinggi. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu, tapi seriuslah, Ye Qingtian, jika tidak kamu akan benar-benar mati. Gusian tampak sombong dan matanya acuh tak acuh, dia menatap Lin Yun, dengan udara dingin dan dingin di wajah ungunya. Ah! Lin Yun memandang Gusian, yang tubuhnya bengkak dan bersisik, dan dia tidak lagi menekan darah naga yang sudah mendidih di tubuhnya. Angin dan guntur menderu, dan suara auman naga yang menakutkan tiba-tiba meletus pada saat ini, dan kilat yang mengerikan keluar dari mata Lin Yun. Kekuatan naga yang perkasa meraung ke segala arah dari tubuhnya. Tubuh dewa adalah hal yang tabu di langit dan bumi, sekali tubuh dewa Changlong dikorbankan, itu akan setara dengan sebagian kekuatan Changlong kuno. Dengan tubuh Lin Yun sebagai pusatnya, ruang di segala arah diperas secara mengerikan, dan aliran udara ungu yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi platform pertempuran Tianlong. Ledakan. Angin kencang menderu terus-menerus, membentuk pusaran air kecil di sekitar Lin Yun. Pusaran air ini merobek riak-riak di angkasa, dan kemudian langsung terbelah menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya guntur keluar dari tubuh Lin Yun, lalu melesat langsung ke langit, hujan deras turun dari langit, dan kilat terus berjatuhan. Pelepasan tubuh Dewa Changlong meletus menjadi fenomena yang mencengangkan. Tubuh Lin Yun juga membesar, dan beberapa sisik naga muncul di tubuhnya menutupi dirinya. Sisiknya terentang, penuh dengan daya ledak, seolah-olah bisa dengan mudah menghancurkan gunung hanya dengan satu gerakan. Dibandingkan dengan tubuh unicorn Gusian, perubahan yang dibawa oleh tubuh Dewa Lin Yun juga memiliki rasa penindasan yang kuat, atau bahkan lebih baik. Aku ingin bermain denganmu dengan tubuh suci biasa, tapi yang kudapat hanyalah penghinaan dan kesombongan. Kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura bermain denganmu lagi. Ini pertarungan, aku bukan fisik suci Changlong, akulah fisik ilahi Changlong. Lin Yun menyeringai, matanya yang gelap dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan, dan ada seekor naga sekuat jurang di dalam matanya. Kalau begitu aku akan membunuh naga itu. Ekspresi terkejut melintas di mata Gusian. Dia bisa merasakan aura lawan beberapa kali lebih kuat. Itu ide yang bagus, tapi sayang. Lin Yun memandang Gusian, menginjakkan kakinya ke tanah, dan kemudian muncul di depannya seolah-olah sedang berteleportasi, dan meninju dengan pukulan sederhana dan tak berdaya. Apakah kamu tidak suka tinju? Aku akan menemanimu. Ledakan. Ketika cahaya kepalan tangan mencapai, udara meledak seketika, dan kemudian ruang itu terdistorsi oleh tekanan cahaya kepalan tangan. Gusian sangat tenang, dia tidak mengelak, tapi menunjukkan sedikit rasa jijik. Tinju yang bersinar dengan guntur dan api juga meledak dan bertemu dengan cahaya tinju Lin Yun. Saat tinjunya bertabrakan, suara keras meledak, dan seluruh udara di sekitarnya hancur.
Gusian mundur 2 langkah, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia bergegas mendekat. Meskipun tubuh dewa Anda kuat, jika Anda, seorang kultivator pedang, bersaing dengan saya dalam tinju, Anda sedang mencari kematian. Dentang. Lin Yun tidak terburu-buru, tidak berniat mengingat Burial Flower, dan menerima pukulan lawan dengan backhandnya. Datang lagi. Mata Gusian penuh semangat juang, dia sudah lama tidak begitu bahagia, saat bertarung di antara teman-temannya, dia selalu tertekan dan tidak mampu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Karena takut, saya sangat takut tidak sengaja memukuli orang lain sampai mati. Tapi hari ini, sangat membahagiakan. Ledakan. Di panggung pertempuran Tianlong, 2 tubuh besar berukuran hampir 1 kaki saling bertarung dengan sengit, dan gelombang akibat yang mengerikan tersapu. Seluruh biksu di Gunung Longshan sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka hampir meledak. Tak terbayangkan betapa menakutkannya kedua orang ini, betapa menakutkannya mereka hanya dengan tubuh fisik mereka. Ye Qingtian ini sangat gila. Seorang kultivator pedang sebenarnya telah menjadi dewa. Di luar Longshan, banyak kultivator Sein Realm terlihat sangat serius. Mereka tahu betul betapa menakutkannya tubuh dewa, bahkan jika itu hanya tubuh dewa yang diperoleh. Petapa Agung Qianyu dari Istana Daoyang dari Sekte Tiandao juga terlihat sangat serius, dan tidak bisa menyembunyikan ekspresi keterkejutan di matanya. Apakah ini diajarkan oleh Long Yun? Dia benar-benar mengajariku. Namun pertarungannya masih sulit. Bagaimanapun juga, seorang kultivator pedang adalah seorang kultivator pedang. Tanpa pedang dan hanya mengandalkan tinjunya, sangat sulit untuk mengalahkan Gusian. Dia telah melihat teknik tinju seperti apa yang digunakan Gusian, yaitu tinju pembunuh surgawi yang legendaris, yang dapat bertindak atas nama surga dan membunuh dunia. Bagi mereka yang takdirnya tidak cukup kuat, mempraktikkan metode tinju ini berarti mencari kematian. Ledakan. Pukulan lain, diisi dengan guntur dan api ungu, menghantam bahu kiri Lin Yun. Guntur dan api mengikis dan membakar energi suci pelindung tubuh Lin Yun. Klik. Ada suara retakan, dan terlihat jelas tulang Lin Yun retak karena pukulan itu. Tubuh Lin Yun langsung terbang, tetapi saat dia terbang, dia menendang di udara, merobek kehampaan seperti ekor naga biru, menggambar busur cahaya dan mendarat di dada Gusian. Fiuh. Cahaya ungu pecah dan darah berceceran. Lin Yun berbalik dan berdiri di udara, ada banyak darah di tubuhnya saat ini. Sisik naga biru itu pecah berkeping-keping, tapi kondisi Gusian tidak jauh lebih baik darinya. Dalam konfrontasi sengit tersebut, keduanya terluka parah. Banyak biksu di dalam dan di luar Longshan tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini adalah konfrontasi fisik terbaik. Jika itu orang lain, dan mereka dipukul secara acak, mereka mungkin akan meledak berkeping-keping di tempat. Gusian menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyekanya dengan santai. Wajah tampannya segera menjadi merah, penuh aura jahat. Kamu masih bisa menyakitiku sejauh ini setelah keterampilan pedangmu gagal. Ye Qingtian, kamu sungguh luar biasa. Gusian mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingtian, matanya telah kehilangan banyak rasa jijik dan sedikit lebih menghargai dan mengagumi. Saya sudah lama sekali tidak bermain segembira ini. Apalagi ketika teknik pedangnya gagal 2 kali, dia masih mampu memiliki kekuatan bertarung seperti itu, yang sangat membuatnya terkesan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, darah naga di tubuhnya terus mendidih, melarutkan api petir dan energi unicorn yang tersisa di tubuhnya. Orang ini benar-benar orang yang kejam, setelah menggunakan gerakan membunuh yang begitu kuat dari tubuh ilahi Changlong, dia tidak mampu menghancurkan lawannya. Tapi kelakuanmu menyentuh playboy yang terkubur porselen itu masih agak mengganggu. Ayo kita atasi secepatnya. Gusian tidak ingin berlarut-larut lagi, karena dia secara tak terduga menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuh dewa pihak lain lebih kuat daripada miliknya. Saat berikutnya, petir yang mengerikan menyapu dunia seperti badai, dan dalam sekejap, kekuatan unicorn yang tak terbayangkan memenuhi dunia. Di saat yang sama, ada juga aura pembunuh yang terus-menerus menumpuk di langit, seolah perlahan menyatu dengan jalan surga. Suasana antara langit dan bumi menjadi sangat tertekan, dan kekuatan Qilin sepertinya telah mengalami semacam transformasi. Kilatan petir menyambar di matanya. Pada saat ini, dia seperti dewa petir yang bermandikan petir, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah kartu truf terakhirku. Jika Anda bisa memegangnya, Tuan Tianlong, saya tidak akan melawan. Gusian menyeringai, lalu tiba-tiba berteriak, bunuh. Kata kuno, membunuh, tiba-tiba muncul di langit, dan saat berikutnya kata, membunuh, jatuh. Ledakan. Saat kata, bunuh, menyelimuti platform pertempuran Tianlong,
semua koneksi antara platform pertempuran dan dunia luar langsung terputus. Surga memenjarakan naga itu. Gusian mengepalkan tangan kanannya dengan keras, tinjunya bersinar dengan cahaya hitam, dan niat membunuh yang tak terbayangkan terakumulasi secara gila-gilaan di tinjunya. Bunuh, bunuh, bunuh. Sepertinya ribuan pasukan dan kuda sedang mengaum, dan cahaya tinju hitam sepertinya memadatkan niat membunuh ribuan orang. Gusian bergerak, dan dia meninju. Dalam sekejap, pukulan hampir 100 kaki menghantam Lin Yun dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Yun melihat cahaya tinju yang jatuh di depannya, ekspresinya menjadi serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa area ini diisolasi oleh suatu alam, sehingga kekuatan tubuh dewa sepenuhnya ditekan. Dan cahaya tinju itu sangat aneh. Selain niat membunuh, ada juga kekuatan yang membuatnya gemetar ketakutan bahkan jiwanya gemetar. Pikiran Lin Yun seperti kilat, jari-jari tangannya terjalin, dan segel naga terus berubah. Segel naga hijau, segel naga putih, segel naga ungu, segel naga emas. Segel naga tertinggi. Ketika cahaya ilahi 7 warna mekar, segel naga tertinggi terbentuk sepenuhnya, menghalangi cahaya tinju yang menakjubkan ini. Ledakan. Kekuatan surga yang terkandung dalam cahaya tinju menghantam segel naga tertinggi dengan keras. Dengan sekali klik, segel naga itu hancur, darah tumpah dari sudut mulut Lin Yun dan dia terbang mundur sejauh puluhan meter. Jalan surga. Lin Yun terkejut. Kekuatan yang terkandung dalam tinju ini sepertinya berada di atas 3000 jalan, membuat orang merasa putus asa dan tak tertahankan. Ini bukan jalan surga, ini adalah kekuatan surga yang disimulasikan oleh kekuatan kilin, tapi itu cukup untuk berurusan denganmu, dan kesenangan baru saja dimulai. Gusian tersenyum, akhirnya membuat anak ini sangat menderita. Saat berikutnya, dia meraung dengan pukulan lain. Cahaya hitam memenuhi udara, dan niat membunuh mengguncang langit kali ini. Cahaya tinju langsung berubah menjadi kepala unicorn guntur yang sangat ganas. Semua unicorn ini mengandung ki suci Yuan ungu, diberkati melalui 2 cara agung, dan dipenuhi dengan sedikit kekuatan surga. Pemandangan yang menakutkan ini bahkan membuat orang-orang kuat di alam suci yang hadir sangat terkejut. Metode Gusian terlalu menakutkan. Simulasi kekuatan surga tampak seperti badai petir yang dikirimkan oleh surga, yang membuat mereka bergidik. Kemarahan kilin. Gusian mengatupkan kedua telapak tangannya, dan ratusan unicorn jatuh dari langit, masing-masing secepat lembing. Mereka jatuh tersungkur, sehingga mustahil untuk mengelak. Bab 2145 berakhir. Ratusan unicorn bermandikan cahaya petir turun dari langit, sungguh pemandangan yang menakutkan. Setiap kilin memiliki kekuatan untuk membunuh semi suci di puncak alam Yuan ungu. Para biksu di Gunung Longshan merasa seolah-olah akhir telah tiba. Bahkan setengah orang suci di alam Tianyuan merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat pemandangan ini. Akan sulit untuk berurusan hanya dengan satu patung. Dengan ratusan patung ini, sungguh tidak terbayangkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi Ye Qingtian. Wajah Lin Yun sangat serius, dan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Dewa Changlong juga ditekan. Penjara naga langit adalah penghalang, yang mengisolasi platform pertempuran naga langit dari dunia luar. Kekuatan tubuh dewa tidak dapat ditampilkan, dan semua penglihatan menghilang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun, dan menyilangkan tangannya dalam segel. Raungan pedang meletus, dan bintang pedang kembar Taiyin dan matahari, serta galaksi yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki, semuanya mengalir ke dalam tubuh. Pakaian ilahi matahari dan bulan. Lin Yun meraung, dan 2 bintang pedang bulan dan matahari menyatu di tubuhnya, membentuk satu set pakaian panjang dengan dasar perak bertatahkan benang emas yang indah. Dan lebih dari 100 galaksi berubah menjadi potongan kain sutra berwarna darah yang memancarkan cahaya redup. Kain sutra itu berkibar tertiup angin, naik dan turun. Ledakan. Guntur dan kilat unicorn menyerbu dan menghantam kain sutra berwarna terang dan berwarna darah yang dilepaskan oleh kain ilahi matahari dan bulan. Untuk sesaat, api meledak dan guntur serta kilat menyambar. Pakaian dewa yang mempesona menjadi sedikit redup, tetapi pada akhirnya mereka masih memblokir unicorn guntur ini. Benar saja, kami masih memiliki kartu truf, tapi seperti yang saya katakan, ini baru permulaan. Gusian tersenyum, seolah dia sudah menduganya, dan dia meraihnya dengan jarinya. Ledakan. Aliran guntur unicorn di langit meraung dan berlari dengan liar, lalu dengan cepat mundur, mengembun menjadi sosok buram di atas kepalanya.
Sosok itu sangat kabur dan bisa dibandingkan dengan langit, dipenuhi dengan atmosfer berbahaya yang tak terlukiskan, membuat orang merasa sama menakutkannya dengan inkarnasi surga. Tekanan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Gusian meraung dengan marah, dan menggunakan gerakan membunuh terkuat dari tinju pembunuh Tiandao. Mengikuti aumannya, sosok buram itu langsung meninju. Klik, klik, klik. 36 lapisan langit hancur lapis demi lapis, dan tubuh sosok buram ini sebenarnya tinggal 36 hari lagi. Kecepatan pukulan ini tak terlukiskan, dan melesat ke udara dalam sekejap mata, jantung Lin Yun berdetak kencang, dan dia mendorong tubuh Dewa Changlong secara ekstrim. Jurus membunuh ini mirip dengan payung harta karun Changlong matahari bulan miliknya, keduanya berjarak 36 hari lagi dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Itu dia. Mata Gusian menunjukkan ekspresi kelelahan. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar tidak menyangka akan bertarung sampai titik seperti itu. Ledakan. Cahaya tinju tiba dalam sekejap, menghancurkan cahaya luar dari pakaian ilahi matahari dan bulan, dan mengalir turun dengan cara yang gila. Seluruh gunung naga bergetar hebat, dan orang bijak lainnya merasakan singgasana mereka bergetar hebat, dan mata mereka tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Situ Yan sangat terkejut, dia akhirnya melihat bahwa kekuatan kedua orang ini sungguh unik di pesta Qinglong. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka semua berada pada level yang lebih tinggi dari orang lain. Panggilan. Gusian menghela nafas lega, dia berdiri di udara dan melihat ke bawah. Ada kekacauan di bawah pemboman tinju pembunuh Tiandao, tapi dia bisa dengan jelas merasakan pukulannya mendarat di Ye Qingtian. Itu bagus. Selama itu jatuh pada Ye Qingtian, tidak peduli baju besi aneh apa yang dia kenakan, atau apakah dia adalah tubuh ilahi Changlong. Semuanya sudah berakhir, dan dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan pukulan ini. Ini adalah bentuk lengkap dari tinju pembunuh Tiandao. Bahkan dia sendiri mungkin tidak sanggup menanggungnya. Sudah berakhir. Gusian perlahan jatuh, tapi saat dia hendak menyelesaikannya dengan pukulan lain. Semburan tawa datang dari cahaya hitam yang kacau balau. Ledakan. Kemudian terjadi ledakan, dan semua kekacauan dan cahaya hitam terguncang. Pakaian Lin Yun berlumuran darah, dan ada senyuman di bibirnya. Gusian, aku khawatir kita tidak bisa berhenti di sini. Setelah cahaya hitam menghilang, semua orang melihat ke atas dengan tidak percaya. Tubuh Lin Yun tumpang tindih dengan tripod kuno ilusi. Naga dan burung phoenix diukir pada tripod kuno. Itu adalah tripod naga dan phoenix. Untuk memblokir pukulan pembunuh surgawi ini, Lin Yun mengorbankan tripod naga dan phoenix langsung dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Semua mata yang melihat ke arah Lin Yun dipenuhi dengan keheranan. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa aura Ye Qingtian tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menjadi lebih kuat. Kuali macam apa ini? Aneh sekali, ada burung phoenix dewa dan naga dewa. Tidak seperti naga dewa, lebih seperti naga surgawi. Qingtian hari ini punya terlalu banyak kartu. Mereka yang ingin melihat Ye Qingtian dikalahkan tampak tertekan dan sangat kecewa. Berapa banyak trik yang kamu punya, orang ini? Mata Gusian juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan untuk pertama kalinya, wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan ekspresi emosi yang ekstrim. Lin Yun menggerakkan jarinya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa setelah kuali naga Phoenix dikorbankan di luar tubuhnya, energi penghancur yang agung dari kuali memenuhi tubuhnya, dan dia bahkan bisa kehilangan kendali kapan saja. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kuali naga Phoenix kembali ke tubuhnya. Kuali ajaib ini benar-benar gelisah, jadi dia harus memukulnya dengan baik saat dia berbalik. Jangan khawatir. Sekarang aku berada di medan perang, Tuan Tianlong pasti akan memutuskan. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Gusian. Mata Gusian menunjukkan rasa dingin, dan dia bergumam, kamu tidak bisa mengendalikan metode ini, kan? Apakah kamu yakin ingin terus bertarung? Berapa kali kamu bisa melepaskan tinju pembunuh surgawi ini? Lin Yun menolak menyerah. Oh, kalau begitu kamu salah. Gusian tampak tegas dan segera berkata, tubuh suci Qilin tidak terkalahkan pada level yang sama. Kamu tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana kamu dapat mengalahkanku. Selain itu, siapa yang memberitahumu itu saya tidak bisa melakukan pukulan ini lagi? Ledakan. Awan petir yang mengerikan berkumpul, unicorn muncul kembali, dan sosok buram 36 hari lagi muncul lagi. 10.000 api membakar langit, bunuh. Teriakan marah keluar, dan sosok kabur dari 36 hari meninju lagi, pukulan ini meraung dan berubah menjadi kata-kata pembunuh yang berdarah.
Cahaya guntur melonjak di atas kata, bunuh, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya digantung, terlihat sangat aneh, sama menakutkannya dengan bencana. Ye Qingtian, aku sendiri tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pukulan ini, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Gu Xian memandang Lin Yun dari kejauhan, saat ini dia menjadi jahat dan penuh permusuhan, seperti dewa kematian. Saat kata terakhir jatuh, kata, bunuh, berwarna darah dengan rantai gantung menekan Lin Yun dengan momentum yang agung. Klik, klik, klik. Saat kata, bunuh, jatuh, retakan muncul di platform pertempuran Tianlong, dan kemudian retakan tersebut terus menyebar. Ini adalah jurus mematikan yang tak terbayangkan di alam semi suci. Daoyang tahu bahwa sangat sulit bagi Gu Xian untuk melakukan jurus ini. Ini adalah pilihan terakhirnya. Panggilan. Lin Yun menghela napas, tubuhnya sedikit bergetar dan dia merasa pusing. Seorang guru naga langit benar-benar bertarung sampai titik seperti itu, apakah tubuh suci Qilin benar-benar tidak bisa dihancurkan? Pedang. Mata Lin Yun dipenuhi amarah dan dia meraung. Bersamaan dengan raungan kemarahan ini, cahaya yang menyala-nyala muncul di antara alisnya, dan lautan pedang jauh di dalam alisnya terbakar. Melihat kata berdarah, bunuh, yang melambangkan jalan surga, Lin Yun mengulurkan tangannya untuk memegang pemakaman bunga terbang. Saat kelima jarinya menggenggam gagang pedang, semua darah panas di tubuhnya seolah mengalir keluar. Hidup. Kuali naga Phoenix di Z-Mansion yang akan dipindahkan juga ditekan pada saat ini, dan tetap di sana dan tidak berani menimbulkan masalah. Benda ini adalah pedang bermata dua, Lin Yun terlalu malas untuk menyentuh lawan kecuali dia harus melakukannya. Pada saat-saat kritis, mengubur bunga masih bisa diandalkan. Bahkan jika dia kalah, dia akan melakukannya dengan martabat seorang pendekar pedang. Apakah tubuh suci Kirin benar-benar tidak bisa dihancurkan? Lin Yun berteriak lagi di dalam hatinya, dia memegang pedang dengan kedua tangannya dengan kuat, dan ekspresi kekejaman melintas di matanya. Saya seorang kultivator pedang. Dengan pedang di tangan saya, hukum surga bisa dilanggar. Pedang yang diisi dengan seluruh kekuatan Lin Yun menghancurkan kehampaan, dan di tengah tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, pedang itu menghantam kata pembunuh berdarah. Bang! Dalam sekejap, terdengar suara yang megah dan keras, bergetar ke segala arah. Boom! Saat berikutnya, cahaya terang dan ganas menyebar seperti hausun yang rusak. Dalam cahaya yang menakutkan ini, semua orang di Longshan gemetar. Mundur. Wajah para yang mulia yang duduk di singgasana kepala naga berubah drastis. Mereka masing-masing berdiri, merentangkan tangan, dan mundur ke belakang. Liu Zhang dan Bai Lixuan berhenti di depan An Liuyan dan melindunginya saat dia terbang kembali. Daoyang sudah berdiri di udara, Ye Ziling mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas, tapi dia masih tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam cahaya yang menakutkan. Klik, klik, klik. Platform pertempuran Tianlong yang luas tidak tahan lagi dengan kepergian ini dan meledak sepenuhnya. Terlalu kuat. Para biksu alam suci di banyak tanah suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecam hal ini. Sulit membayangkan bahwa ini adalah gerakan yang disebabkan oleh dua orang kecil ini. Apakah hasilnya sudah keluar? Apakah Ye Qingtian telah ditekan? Tidak bisakah pedang sekuat itu menembus tinju pembunuh surgawi? Semua pihak sangat gugup, dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pertarungan terakhir antara Lord Tianlong akan begitu sengit. Bang! Cahaya menyilaukan di platform pertempuran Tianlong benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bola api emas yang membubung ke langit. Sepertinya ada lebih banyak matahari di langit. Memanggil. Semua orang melihat ke arah Tianlong Battle Platform, ingin tahu hasilnya. Platform pertempuran yang hancur itu tergantung di udara, dengan dua sosok berdiri di atasnya, masing-masing saling memandang, menolak untuk menyerah satu sama lain. Kebuntuan tidak berlangsung lama, sisik di tubuh Gu Xian terkelupas dengan cepat, dan tubuhnya setinggi satu kaki kembali normal. Fiuh. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut, wajahnya sangat pucat. Di sisi lain, tubuh Lin Yun kembali normal, namun ia tetap berdiri tegak, berdiri dengan bangga seperti pedang. Jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan? Gu Xian terbatuk beberapa kali dan menatap Lin Yun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada dua sosok buram dalam cahaya tadi. Jelas sekali, hasilnya tidak ditentukan hanya dalam satu pukulan. Setelah kata, bunuh, hancur, keduanya bertarung lagi. Anda bisa melihatnya sekilas dari beberapa luka mengerikan di tubuh Gu Xian. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan bagaimana tubuh suci Qilin Gu Xian dirusak. Bagaimanapun, Lin Yun menggunakan pedang itu dua kali sebelumnya dan gagal dua kali.
Kali kedua adalah yang terburuk, ujung pedangnya menembus dahi Gusian, tapi dia masih terlempar. Tetapi di saat-saat terakhir, sesuatu sepertinya terjadi, menyebabkan Gusian dikalahkan sepenuhnya dan tidak mau lagi bertarung. Bibir Lin Yun bergerak beberapa kali, dia menyampaikan pesan yang tidak dapat didengar oleh orang luar. Setelah mendengarkan ini, Gusian berpikir, kamu menang. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Kamu memang seorang pendekar pedang penyihir. Bahkan jika kamu mengubur si playboy, dia mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Aku yakin itu. Gusian sangat jujur, jika dia kalah, dan dia tidak memiliki terlalu banyak keterikatan. Saya mengatakan bahwa selama ada pedang di hati, semua orang bisa menjadi ahli kecantikan. Orang lain bisa, dan saya juga bisa. Senyum muncul di wajah Lin Yun, dan dia menatap Gusian, senyumnya seperti hangat seperti angin musim semi. Gusian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, ini berbeda. Penguburan tuan muda yang cantik adalah kemuliaan terakhir dari jalan surgawi. Anda tidak mengerti betapa sulitnya bagi kami dan orang lain dari dunia bawah untuk mendapatkan apijakan di Kunlun. Jadi kamu tidak tahu, aku perasaan padanya. Ekspresi Lin Yun tertegun, dan dia menghela nafas dalam hatinya, kenapa aku tidak mengerti? Akulah kecantikan yang terkubur. Saya yakin bahwa saya akan kalah di tangan Anda, tetapi Anda ingin saya melompat sendiri seperti He Xuanjing. Saya tidak bisa melakukannya, jadi Anda mengambil tindakan. Gusian memandang Lin Yun dengan keras kepala. Lin Yun membuka mulutnya dan sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara kapan dia mengatakan bahwa dia akan mengusir pihak lain. Orang ini jelas sangat berbakat dalam seni bela diri sehingga dia takut padanya, tapi kenapa dia begitu kaku dan selalu memikirkan idenya? Ya, Mu Qianjue dan He Xuanjing sama-sama dihapus dari daftar oleh Lin Yun setelah mereka dikalahkan. Tapi saya sebenarnya tidak punya dendam terhadap Pilgrim No. 1. Lin Yun tersenyum marah dan berkata, terserah kamu. Ledakan. Dia menamparnya ke udara, dan Gusian menutup matanya, telapak tangannya jatuh ke tubuhnya, tetapi dia tidak terluka, dan dia tidak terguncang keluar dari Longshan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah duduk di singgasana Azure Dragon. Gusian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan menatap Lin Yun dengan sangat terkejut, dengan kebingungan di matanya. Duduklah dengan tenang, lebih baik kamu menjaga kemuliaan surga. Setelah Lin Yun selesai berbicara, dia mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Mu Sueling di atas langit. Elder Sein, saatnya mengumumkan hasilnya, Lin Yun menyeringai.